Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpianor. Saya mahasiswa IAIN Palangkaraya, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai outlook perekonomian di Indonesia dengan judul melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Jadi tujuan dari video saya kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dosen pengampu Ibu Ayu Ahjara MM. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, dan silakan di-subscribe channel yang ada di bawah ini. terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan subscribe. Sekarang kita langsung masuk ke dalam pembahasan outlook perekonomian Indonesia. Jadi dalam pembahasan kali ini saya sebagai pemateri membuat judul tentang melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dan apa yang menyebabkan hal tersebut. Nah, sekarang kita langsung ke dalam pembahasan. Kita flashback dulu atau kita lihat data pada tahun 2019 bahwa ekonomi Indonesia itu mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%. Sekarang berbalik, pada tahun 2020 ini ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu minus 0,4%. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Jadi dalam pembahasan ini pemateri mengambil kasus yaitu virus corona atau COVID-19 terhadap dampak penurunan ekonomi Indonesia sekarang ini. Ya, virus corona. Kita tahu bahwa virus corona ini awal mulanya berasal dari kota Wuhan yang ada di Cina. Ada yang berkonspirasi bahwa virus ini merupakan virus yang sengaja diciptakan. Ada juga yang berkonspirasi bahwa virus ini merupakan virus yang sengaja diciptakan untuk membuat senjata biologis guna memusnahkan manusia dengan menata ulang kembali dunia, terutama dalam hal kegiatan ekonomi. Tapi yang lebih fokus ke pembahasan pemateri dan tentang kasus COVID-19 atau virus corona yang ada di Indonesia. Sejak kemunculan virus corona ini, kegiatan ekonomi Indonesia mengalami penurunan atau pelambatan atau bahkan lumpuh. Karena apa? Banyak faktor-faktor yang menentukan, misalnya terdapat perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya sehingga produktivitas menurun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari kasus ini timbul beberapa permasalahan kemiskinan. Sejak sebelum adanya COVID-19, kasus kemiskinan di Indonesia memang sudah ada dan terus meningkat. Kemudian setelah adanya pandemi COVID-19 ini, penambahan tentang kemiskinan yang ada di Indonesia semakin bertambah. Hal ini yang sekarang menjadi tantangan oleh dalam pemerintah Indonesia dalam mengatasi atau mengurangi hal kemiskinan. Kemudian akibat kasus virus corona ini timbul masalah keterbelakangan, di mana keterbelakangan ini merupakan berasal juga dari kemiskinan tersebut. Jadi banyak warga atau masyarakat yang mengalami keterbelakangan karena apa? Karena kemiskinan tadi. Mereka tidak bisa menempuh pendidikan bagi anak-anaknya, padahal anak-anak sangat perlu terhadap pendidikan tersebut. Kemudian keterbelakangan terhadap teknologi, kemajuan zaman, terhadap ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Ini akibat dari kemiskinan sehingga timbullah keterbelakangan. Kemudian akibat dari kasus COVID-19 ini adalah bahwa pengangguran semakin meningkat atau kesempatan kerja semakin menurun. Hal ini terjadi apa? Karena
Dengan adanya pembatasan kegiatan ekonomi, otomatis produksi, faktor-faktor produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu semakin menurun. Akibat menurun tersebut, mereka juga menurunkan jumlah karyawan atau melakukan PHK terhadap karyawan tersebut, sehingga yang terjadi adalah banyaknya pengangguran yang ada. Dengan adanya pengangguran ini dan kesempatan kerja menurun, otomatis ini juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena faktor-faktor produksi semakin menurun, sehingga kontribusi terhadap perekonomian Indonesia berkurang. Jadi menjadikan salah satu faktor bahwa penurunan produksi atau pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun pada tahun 2020 ini. Ini merupakan akibat dari kasus di COVID-19 atau virus corona tersebut. Kemudian menjadi permasalahan adalah karena kemiskinan, keterbelakangan, terus ada lagi pengangguran, sehingga timbullah permasalahan misalnya kekurangan modal. Dengan adanya kekurangan modal ini, otomatis masyarakat itu tidak bisa melakukan kegiatan bisnis karena tanpa modal. Nah, jadi itu merupakan hal yang diakibatkan oleh kasus pandemi COVID-19 ini. Ini meskipun sebelumnya ini juga sudah terjadi kekurangan modal ini, terutama bagi UMKM yang ada. Nah, kemudian yang jadi permasalahan adalah adanya inflasi. Akibat dari COVID-19 ini, maka faktor produksi menurun, otomatis daya beli menurun, sehingga yang terjadi adalah kelangkaan, sehingga akan menyebabkan kenaikan harga barang semakin meningkat. Kemudian mengenai kebijakan, ya kita tahu bahwa sekarang ada kebijakan pada masa virus COVID-19 atau corona ini, adanya kebijakan lockdown, di mana kebijakan lockdown ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya guna tidak beraktivitas dulu, untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah tanpa melakukan aktivitas guna memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian sejak kemunculan virus corona ini, ada lagi kebijakan setelah kebijakan lockdown, ada lagi kebijakan new normal, yang dimana kebijakan new normal ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperizinkan atau membolehkan masyarakatnya untuk beraktivitas normal seperti biasa, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Guna apa? Untuk bisa menyumbangkan faktor-faktor produksi atau bisa menyumbangkan pendapatan terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, jadi dalam kebijakan ini otomatis ada dampak positif dan dampak negatifnya. Misalnya kita ambil contoh kebijakan lockdown. Nah, kebijakan lockdown ini merupakan kebijakan yang mengharuskan masyarakatnya untuk tetap di rumah. Ini memiliki dampak positif. Dampak positifnya apa? Misalnya dengan diberlakukan kebijakan lockdown, otomatis aktivitas masyarakat itu terhenti dan penyebaran virus corona pun bisa dikurangi atau dibatasi terhadap. Kemudian pelayanan perawat atau dokter terhadap pasien yang sudah mengalami infeksi tersebut bisa secara optimal karena tidak adanya penambahan pasien. Kemudian dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah ekonomi Indonesia bisa mengalami kelumpuhan karena tidak adanya aktivitas atau faktor produksi yang mendukung kegiatan tersebut. Misalnya pekerja yang banyak dirumahkan, sehingga pendapatan per kapita menurun, otomatis pendapatan suatu negara pun juga ikut menurun karena hal itu tadi. Kemudian kebijakan new normal. Nah, kebijakan new normal ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah sama seperti lockdown tadi. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya dengan diberlakukannya kebijakan new normal,
memiliki dampak positif seperti bisa atau faktor produksi telah bisa menyumbangkan faktor-faktor produksi terhadap pendapatan atau suatu negara. Kemudian dengan adanya kebijakan new normal ini, masyarakat itu tetap bisa bekerja seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana bisa meningkatkan pendapatan per kapita dan juga bisa menyumbangkan pendapatannya untuk pertumbuhan ekonomi yang ada. Nah, dampak negatifnya apa? Ya, dampak negatifnya itu tadi bisa meningkatkan penyebaran virus corona tersebut atau COVID-19 ini, karena manusia itu tetap beraktivitas dan tanpa sengaja bisa melakukan tersentuhan tidak sengaja, sehingga ada yang bersentuh itu ada yang positif, dia tidak tahu, sehingga bisa menyebar dan bisa meningkatkan penyebaran dari virus corona ini. Nah, jadi bagaimana gambaran perekonomian Indonesia yang akan datang? Misalnya kalau hal kasus ini masih terjadi dan belum bisa masih ada dan belum bisa hilang, otomatis nanti yang akan terjadi adalah kasus perekonomian Indonesia itu semakin menurun, mengalami penurunan ya, karena itu tadi kebijakan yang dilakukan pemerintah itu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kondisi masyarakat setempat. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekeliruan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.